Halo Konsobatsa, balik lagi di Rip Kids Videos. Langsung aja ya, hari ini niatnya gue mau ngebahas tentang karakter tier list untuk formasi Kozokira ya di setiap posisi. Jadi nanti bakal ada karakter-karakter yang bisa jadi pilihan terbaik kita untuk ngisi setiap posisi di formasinya Kozokira. Yang nggak masuk di tier list ini bukan berarti karakter itu jelek ya, tapi nggak terlalu direkomendasiin begitu. Langsung aja, pertama kita masuk ke posisi central forward ataupun striker utama yang bakal mengeksekusi shoot onside kita ya. Itu di tier pertama ataupun pilihan terbaik pertama itu ada Sano. Kenapa Sano? Karena di skill artistic instant shootnya dia ini nggak ada cooldown Konsobatsa, jadi lo bisa ngelakuin shoot onside secara berturut-turut. Bahkan lo bisa ngelakuin 2-3 kali shoot onside tanpa putus ya, dibantu sama striker atau penyerang sayap lo yang lain yang bisa ngelakuin shoot onside begitu. Nah, di posisi pilihan terbaik kedua lo bisa pakai Napoleon. Kenapa Napoleon di bawah Sano? Padahal shooting power sama shoot onside powernya dia ini paling sakit ya di antara yang lain. Tapi skill shoot onside-nya dia ini butuh cooldown Konsobatsa. Jadi lo nggak bisa ngelakuin shoot onside kayak si Sano gitu tanpa jeda. Lo butuh 3 striker yang bisa ngelakuin shoot onside kalau lo mau ngelakuin shoot onside tanpa putus 3 kali ya. Dia juga punya skill side tackle ya kayak Sano. Lanjut di pilihan terbaik ketiga itu ada Sunita ya. Kenapa Sunita di bawahnya Sano sama si Napoleon? Soalnya si Sunita ini yang pertama banget dia nggak punya skill defense ya. Plus skill Falcon interceptnya dia ini butuh cooldown sama kayak si Napoleon ya. Jadi nggak bisa ngelakuin shoot onside sebanyak 3 kali tanpa putus, tanpa bantuan dari penyerang lo yang lain begitu. Lanjut untuk pilihan terbaik keempat ya, dan ini termasuk direkomendasiin banget untuk para new player ya yang nggak punya Sano, Napoleon ataupun Hita, ataupun udah punya cuman belum di build max. Jadi si Oda ini bisa jadi pilihan terbaik ya, soalnya dia bisa ngelakuin shoot onside kayak Sano juga berturut-turut. Udah gitu ditembakkan shoot onside yang keduanya itu nambah power begitu Konsobatsa. Dia juga punya skill tackle yang di atas rata-rata ya, jadi berguna banget. Lanjut kita masuk ke posisi left wing nih, ataupun karakter yang harus banget cut inside. Itu lo bisa pakai di pilihan terbaiknya Tsubasa Ozora ya. Kenapa Tsubasa Ozora? Karena kewajiban dari striker yang kita taruh di posisi cut inside ini atau left winger ya, itu kan harus banget ngedribble ke dalam kotak penalti terus ngelakuin shooting ya. Nah, Tsubasa ini cocok banget kan Tsubasa. Kita udah gak bisa raguin lagi, dia punya skill dribble terbaik ya, South American dribble. Udah gitu kalau dalam posisi tertinggal, South American dribble-nya ini bisa ngasih pemulihan stamina ya ke Tsubasa ya. Dribble 4 kali, udah gitu shooting dari shoot onside-nya juga lumayan sakit ya. Jadi dia gue taruh jadi pilihan terbaik di posisi ini. Selanjutnya ada Jun Misugi. Kalau urusan dribble sebenarnya Jun Misugi nggak jauh beda sama Tsubasa ya, 11-12 sama-sama bagus. Cuman durasi cooldown dari field dash-nya ini agak lebih lama dari Tsubasa ya. Power shooting-nya ini juga lebih lemah ya daripada Tsubasa. Begitu juga sama power shot onside-nya. Terkadang gampang banget ditangkap meskipun kipernya itu Genzo. Jadi dia masih di bawahnya Tsubasa sedikit lah begitu. Lanjut ke pilihan terbaik ketiga itu ada Kazuo Masao ya, duo Tachibana. Nah, dia di sini bagusnya bisa ngelakuin dribble ya. Walaupun nanti shootingnya dia ini gampang banget diblok sama karakter-karakter yang bisa ngeblok ya, karakter defense kayak si Jido, Singo, Urabe, Izaki, Galvan ya. Nah, jadi itu kekurangannya Konsobatsa. Udah gitu deh kalau nge-dribble itu bukan nge-cut inside ke dalam kotak penalti, tapi dia malah nge-dribble ke kanan begitu Konsobatsa. Jadi rawan banget di tackle. Terus ada Napoleon di pilihan terbaik ketiga ya. Napoleon kenapa bisa masuk ke sini? Karena dia juga bisa kita pakai untuk nge-cut inside, tapi rawan kena tackle Konsobatsa karena dia tipe power. Yang di sini tipe power itu dalam urusan dribble agak kurang ya. Kalau dia seandainya bisa nge-dribble 3 kali ya minimal kayak si Tsubasa, dia bakal jadi striker cut inside terbaik ya di posisi Kozokira ini. Soalnya shootingnya dia sakit banget, cannon shotnya. Lanjut ke Victorino. Nah, ini karakter baru
belum banyak yang make, walaupun skill dribble sama slide tackle-nya dia bagus, tapi gue masih ragu ngesejajarin dia sama si Tsubasa ataupun sama Jun Misugi begitu Tsubasa. Nah, di pilihan terbaik keempat itu ada Hyuga ya. Hyuga ini tipe power, dia sama kayak Napoleon, dribble-nya kurang, tapi kalau udah lolos itu bahaya banget, tembakannya sakit juga. Masalahnya di formasi Gozokira ini jarak cut inside-nya itu dribble ke dalam kotak penalti cukup jauh ya. Beda sama formasi 4-4-2 yang jarak dribblenya untuk nge-shooting itu lebih dekat ya. Jadi juga kendalanya di situ Tsubasa, gampang ke tackle. Lanjut ke posisi right wing ya. Posisi untuk nge-crossing ke striker utama itu pilihan terbaik pertama ada Takeshi Kishida ya. Kenapa Takeshi Kishida? Yang pertama, dia ini karakter SR, otomatis semua orang bisa pakai, bahkan new player pun bisa pakai dia kalau mau build dia karena gratis ya karakter SR. Udah gitu gampang dibuild, bisa dibeli dari shop Dream League, dan yang paling penting itu dia ini pemain sayap yang paling licin ya kalau sobat saya dibanding sama pemain-pemain sayap lain ya. Nah, jadi bagusnya begitu. Selain itu long passnya dia ini nambah buff rebut posisi, dan buff rebut posisi itu berguna banget di shoot onside begitu kalau sobat saya. Lanjut ke pilihan terbaik kedua nih ada Soda. Sebenarnya Soda harusnya bisa ya bersaing sama Takeshi Kishida. Cuman Soda ini kalau sobat saya kadang kalau ketemu karakter tenacity kayak si Urabe sama si Ishizaki masih gampang direbut. Nah, long passnya dia ini salah satu yang terbaik ya, ngasih efek segan juga. Nah, terus ada Kazuo Masao ya. Dia ini termasuk karakter yang bagus untuk nge-crossing. Cuman yang kayak tadi gue bilang, dribblenya dia ini bahaya banget, suka ke kanan, bukan nge-cut inside ke dalam kotak penalti ya. Ataupun si Kazuo ini kadang kalau ngelakuin long pass suka ngaco ya. Udah gitu, kalau si Kazuo yang mengeksekusi long pass, nanti si Masao ini seandainya dia dapat bola liar untuk mengeksekusi shoot onside itu nggak bisa ngelakuin Hurricane Ray. Dia bakal ngetek pakai shoot onside biasa begitu. Jadi kurang aja begitu sobat saya. Nah, lanjut ada karakter baru nih Pierre. Pierre lebih bagus untuk jadi pemain sayap yang tugasnya nge-crossing ya daripada nge-cut inside menurut gue ya. Karena slider shootnya dia ini biasa aja. Nah, tapi kalau untuk long pass ke striker utama kita dia cukup bagus, plus dia juga punya skill dribble ya. Nah, jadi Pierre gue masukin di pilihan terbaik kedua begitu sobat saya. Di pilihan terbaik ketiga ada Sano ya. Sano ini kenapa gue taruh di pilihan terbaik ketiga, karena dia gampang banget ke tackle sobat saya sama semua wingback ya. Long passnya dia ini chest high ball itu jadi makanan empuk banget buat Masano Akayama ngehalaunya, karena reaksi itu kan emang khusus ngehalau bola-bola chest high ball ya, bola-bola datar begitu sobat saya. Jadi Sano gue taruh di pilihan terakhir terbaik untuk posisi crossing begitu. Lanjut di posisi central midfielder, ini 3 karakter punya 2 skill defense ya yang berguna banget di tengah ya. Si Conti sama si Sawada ini punya skill defense, slide tackle sama intercept yang bakal berguna banget untuk mengintercept bola-bola dari wingback lawan ya. Karena kan di formasi Gozokira itu alurnya wingback itu terkadang suka ngelakuin short pass ke defense midfielder ya. Nah, di situ si Ponti sama si Sawada ini punya kesempatan untuk nge-intercept. Kalaupun lolos dia masih bisa ngelakuin slide tackle. Sama juga kayak si Oda, interceptnya fungsinya begitu di formasi Gozokira ini. Bahkan si Kal saja masih suka kena tackle sama 3 karakter ini begitu Tsubasa. Jadi dia masuk di pilihan terbaik utama ya untuk ngisi formasi central midfielder di Gozokira. Lanjut, pilihan terbaik kedua itu ada Pierre sama Victorino. Kenapa Pierre sama Victorino? Karena gue sempet ketemu beberapa kali. Pierre ini bagus banget skill blocknya. Dia bisa ngalau bola long pass dari defense midfielder lawan ya, walaupun nggak sering ya. Kalau si Victorino ini slide tackle-nya bagus banget Tsubasa ditaruh tengah, sering aktif, plus dia ngasih efek daya tanggap ya kalau kita taruh di central midfielder. Karena di formasi Gozokira itu kan central midfielder pas dia ngebangun serangan kadang suka back pass ya ke defense midfielder kita ya, biar nanti defense midfielder kita ngelakuin long pass ke pemain sayap kita begitu. Nah, itu di situ dia bakal ngasih daya tanggap ke defense midfielder kita begitu. Lanjut ke pilihan terbaik ketiga itu ada Matsuyama, Jun Misugi sama Kazuo. Kenapa gue taruh dia di pilihan terbaik ketiga? Semuanya punya skill defense ya. Si Matsuyama punya slide tackle yang dalam banget ya, bisa neckle sampai daerah pertahanan kita ya. Dia juga bisa ngelakuin shooting ya pas posisi tim kita lagi
tertekan atau lagi kesulitan untuk nyetak gol ya. Begitu juga sama Jun Misugi, cuman kalau Jun Misugi intercept-nya yang bahaya kalau coba kayak si Conti sama Sawada, walaupun dia cuma punya skill defense 1 ya, dia juga bisa ngelakuin rebut posisi ya. Sama juga kayak Kazuo bisa ngelakuin intercept short pass dari wingback ke defense midfielder lawan ya. Plus dia juga bisa ngelakuin shoot outside atau rebut posisi di saat-saat tertentu begitu kalau coba. Lanjut ke posisi defense midfielder ya, udah nggak ada debat ya kalau Kaltz ini salah satu pemain terbaik. Bahkan dia bisa dibilang ini kayak lain sendiri gitu dibuat sama Dena ya, performanya nggak pernah turun. Power kecil pun dia masih bisa nge-tackle power karakter yang lebih tinggi dari powernya dia ya begitu. Dia juga punya intercept bola-bola datar, punya blok untuk bola-bola tinggi ya. Nah, bagusnya Kaltz begitu, dia bisa ngerebut stamina. Pokoknya Kaltz udah nggak bisa diomongin lagi deh. Udah pada setuju pasti semua Kaltz itu pemain terbaik, apalagi untuk posisi defense midfielder ya. Lanjut, kalau lo nggak punya Kaltz, lo bisa milih pilihan terbaik keduanya itu ada si Urabe. Kenapa Urabe? Karena dia punya skill long pass juga kayak si Kaltz. Plus dia punya skill tackle yang cukup ngeselin ya kalau kita buat bener-bener tackle-nya. Dan skill long pass-nya itu ngasih buff ke pemain sayap kita itu proteksi bola begitu. Walaupun dia ini agak rawan kena slide tackle dari pemain-pemain kayak si Conti, Sawada, Matsuyama ya. Jadi intinya dia masih di bawah Kaltz lah begitu. Lanjut ke pilihan terbaik ketiga itu ada Takeshi Sawada, cuman nggak direkomendasiin banget soalnya kenapa? Di posisi Kozokira ini defense midfielder itu harus ngelakuin long pass baik itu di bawah garis tengah ataupun di atas garis tengah. Nah, minusnya ini Takeshi ini skill long passnya ini cuma aktif pas dia udah ngelewatin garis tengah begitu konsep bahasa. Jadi nggak bakal aktif kalau di bawah garis tengah. Tapi dia punya skill dribble yang ngebantu banget untuk ngeproteksi bola atau ngebangun serangan sebelum dia ngelakuin long pass ke pemain sayap kita begitu. Jadi dia bisa lah jadi alternatif ya kalau kita nggak punya Kaltz ataupun Urabe. Lanjut ke posisi wingback ya. Nah, pilihan terbaiknya itu ada di Galvan sama si Kaltz. Kenapa? Karena kita udah tahu ya ngerinya Kaltz jadi wingback ya. Kalau si Galvan kita juga udah tahu tackle-nya dia ini jarang banget miss ya. Serangan utama lawan yang lewat dari jalurnya Galvan pasti itu 100% udah pasti kerebut begitu konsep bahasa. Jadi Galvan gue taruh di sini sebagai pilihan terbaik untuk jadi wingback ya. Selain itu si Galvan juga bisa blok walaupun dia ditaruh di posisi wingback ya. Lanjut di pilihan terbaik keduanya itu ada Torino. Tackle Torino ini yang bikin dia di bawahnya Galvan ya, atau jadi pilihan terbaik kedua. Mirip kayak Galvan soalnya tackle-nya konsep bahasa. Dan yang terpenting dia ini kalau gagal ngelakuin tackle ataupun blok itu nambah lompatan ataupun reaksi ke pemain defense kita yang lain yang ada di daerah kotak penalti begitu konsep baca. Dan kita tahu kalau reaksi sama lompatan itu berguna banget untuk menghalau crossing yang dikasih sama pemain sayap lawan ke kotak penalti kita begitu. Jadi gue taruh dia di pilihan terbaik kedua. Lanjut di pilihan terbaik ketiga itu ada Ishizaki, Jido sama Urabe. Walaupun dia sebenarnya Ishizaki sama Urabe nih khususnya kayak model-model kayak Tsubasa, Jun Misugi itu agak susah juga kalau ngelewatin si Ishizaki sama Urabe full build ya. Jido pun juga begitu ya. Tapi kalau ketemu Takeshi Kishida gampang aja kalau Tsubasa ya, masih bisa dilewatin. Jadi dia gue taruh di pilihan terbaik ketiga. Lanjut ke pilihan terbaik keempat itu ada Soda ya, Soda JY. Sebenarnya ini Soda JW lebih bagus untuk ditaruh jadi pemain yang nge-crossing ya ke striker utama kita ya. Tapi di sini dia juga bisa kita taruh di posisi wingback kayak basic posisinya dia ya. Nah, tapi dia ini nggak sengeri karakter-karakter lain. Kalau lo udah punya Galvan, Kaltz, Torino, Ishizaki, Urabe, Jido, jadi lebih baik lo pakai karakter-karakter itu daripada lo pakai Soda JY jadi wingback begitu. Lanjut untuk posisi back tengah atau central defense, pilihan terbaik untuk kita pakai itu bisa kita pakai Galvan sama Masao. Kenapa? Karena si Galvan ini lengkap skillnya kalau sebasa dia bisa ngeblok, dia punya tackle, plus dia punya skill aerial defense ya yang akhir-akhir ini sering aktif, jadi bisa ngebantu Masao Nakayama ngehalau crossing dari
pemain sayap lawan begitu. Nah, si Masao Nakayama ini udah pasti lah ya, dia meta salah satu karakter yang punya reaksi paling tinggi ya, paling bagus, dan itu berguna banget untuk ngalau umpan-umpan closing dari pemain lawan begitu. Jadi kalau di combo nih Galvan sama si Masao jadi back tengah ataupun central defense itu bagus banget. Yang satu bisa aerial defense, yang satu bisa reaksi. Tapi minusnya kalau lo taruh Galvan di tengah ataupun jadi central defense, itu nanti wingback lo itu agak lebih gampang untuk dilewatin lawan begitu sobat. Jadi mendingan saran gue si Galvan tetap kita taruh jadi wingback. Nah, pilihan terbaik keduanya itu kita bisa pakai Singo untuk ngisi posisinya Galvan di central defense ya. Soalnya dia punya skill aerial defense, jadi bisa nutup keperluan kita di pertahanan tengah ya, yang ditinggalin Galvan kalau Galvan kita taruh di wingback begitu. Dia juga bisa ngeblok, bisa tackle ya. Lanjut di pilihan terbaik ketiga itu ada Ishizaki sama Yido. Dia ini bagus ditaruh di tengah karena bloknya tebal banget ya. Apalagi si Ishizaki nih, staminanya itu gampang banget pulih. Tapi kekurangan dia nggak bisa ngelakuin aerial defense. Nah, untuk pilihan terbaik terakhir nih ada Urabe sama si Pierre. Nah, kalau si Urabe ini walaupun dia bisa ngeblok, dia nggak punya skill aerial defense, dan bloknya itu juga termasuk blok paling tipis ya, nggak setebal Ishizaki sama Jido ya. Lanjut, nah kalau si Pierre ini beberapa kali gue nemuin player ya yang naruh si Pierre jadi back tengah atau central defense, dan itu gue cukup kaget ya awalnya. Pas gue wall crossing itu bola bisa diblok sama si Pierre, cuman bloknya dia ini kurang ya kawan sobat saya. Bukan benar-benar blok yang bisa ngantin bola, tapi bolanya bakal mental lagi. Bisa jadi kita yang dapat lagi ataupun pemain lawan yang dapat begitu. Jadi nggak benar-benar dia bisa nge-save umpan crossing begitu. Tapi menurut gue untuk karakter baru dia cukup bagus ya. Nah, untuk kiper itu kita udah nggak bisa debat deh. Kiper terbaik untuk saat ini ya, itu Zino. Apalagi kalau kita ketemu Zino yang staminanya tebal banget ya. Cuman sekarang masih bisa diakal-akalin si Zino ya pakai Sano Modar ya, Sano mode darat ya. Tapi tetap aja agak lama untuk ngebobol gawangnya Zino ini. Nah, pilihan terbaik kedua untuk kiper itu bisa jadi kalau meta Sultan itu gue pilih Ken. Soalnya gue ketemu Ken itu dia bisa 3-4 kali bahkan 5 kali kawan sobat kalau striker kita powernya masih kurang ya untuk cetak gol di gawangnya Ken Wakashimatsu. Soalnya regen stamina dari Ken ini cepet banget kawan sobat. Nah, regen staminanya itu didapat dari dua skillnya dia itu ya, dari Martial Will sama Wakadoryu-nya ya. Nah, pilihan terbaik terakhir itu bukannya jelek ya si Genzo ini, tapi si Genzo ini untuk sekarang di meta Sultan itu kurang nih kawan sobat saya. Nggak kayak dulu pas di meta long shoot 442, si Genzo ini on fire banget ya, karena emang dia punya skill yang bisa nangkep kalau tembakan itu dari luar kotak penalti ya. Tapi kalau untuk sekarang gue kalau ketemu Genzo sih nggak ada gentar-gentarnya kawan sobat saya, malah gue demen banget buat nyari tier popularitas ya. Nah, jadi segitu aja kawan sobat saya meta karakter tier list formasi Kozokira ataupun formasi Sultan ya. Kalau ada perbedaan bisa ditambahin di kolom komentar. Makasih yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya.